Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 7, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami tentang luas permukaan benda. Yang kedua, siswa mampu mengetahui kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, siswa mampu membedakan pola irama pada suatu lagu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hasil pangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hasil pangan dari tumbuhan. Nah, hasil tumbuhan ini yang pertama ada singkong. Di sini hasil teknologi pangannya menjadi keripik singkong, tepung tapioka. Yang kedua, hasil pangan dari jagung. Hasil teknologi pangannya menghasilkan tepung maizena, popcorn. Yang ketiga, hasil pangan dari kedelai menghasilkan hasil teknologi pangan seperti tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Nah, sedangkan hasil pangan dari kelapa menghasilkan teknologi pangannya seperti santan, nata de coco, atau minyak kelapa. Yang selanjutnya hasil pangan dari sayuran. Hasil teknologi pangannya menghasilkan asinan dan keripik bayam. Yang keenam, hasil pangan dari padi itu menghasilkan teknologi pangannya yaitu beras. Nah, yang terakhir, hasil pangan buah-buahan, hasil teknologi pangannya bisa menjadi selai, jus, dan manisan. Nah, kemudian hasil pangan dari hewan. Yang pertama ada ikan. Di sini ikan, hasil teknologi pangannya menghasilkan minyak ikan, bakso, dan ikan sarden. Hasil pangan sapi, dari hewan sapi menghasilkan teknologi pangan seperti kornet, sosis, dan bakso. Hasil pangan dari susu sapi menghasilkan seperti susu, keju, yogurt, dan mentega. Hasil pangan dari ayam itu menghasilkan teknologi pangannya seperti bakso ayam, kemudian sosis ayam. Nah, hasil pangan dari telur bebek itu hasil teknologi pangannya menjadi telur asin. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya, bacaan hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, sekarang kalian coba carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Jenis makanan barunya ya, yang pertama, ya di sini ada tahu, tempe, dan susu kedelai, olahan dari
Iya, kacang kedelai. Nah, yang kedua ada manisan dan selai. Di sini olahan dari buah mangga dan stroberi. Nah, yang ketiga ada bakso, sosis dan kornet. Nah, di sini olahan dari daging, iya. Nah, dari bacaan hasil teknologi pangan yang kita baca tadi, sekarang coba kalian cari hasil panen dan hasil teknologi pangannya menjadi apa nih? Yang pertama di sini ada hasil panen kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya menjadi tahu. Nah, yang kedua ada kacang kedelai lagi ya. Hasil teknologi pangannya selain tahu ada susu kedelai. Nah, yang ketiga di sini ada hasil panennya mangga. Nah, menjadi hasil teknologi pangannya manisan. Nah, yang keempat di sini ada stroberi. Stroberi hasil teknologi pangannya menjadi, iya betul sekali, menjadi selai. Nah, yang kelima di sini ada hasil panennya daging sapi. Nah, daging sapi hasil teknologi pangannya menjadi kornet ya. Atau bisa yang lain lagi, daging sapi bisa menjadi bakso atau daging ayam menjadi sosis. Nah, sekarang kalian sudah tahu hasil panennya menghasilkan teknologi pangannya. Nah, sekarang coba perhatikan bacaan hasil teknologi pangan. Nah, di sini ada kalimat yang berwarna merah. Nah, kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Mari kita belajar mengenai materi kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama itu? Nah, sekarang coba perhatikan nih. Kalimat utama adalah kalimat yang dalam paragraf mengandung inti pembahasan paragraf. Nah, adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal, itu disebut paragraf deduktif, atau di bagian akhir disebut paragraf induktif. Jadi, jika terdapat di awal paragraf, itu dinamakan paragraf deduktif. Jika di bagian akhir paragraf, biasanya disebut paragraf induktif. Nah, ini disebut dengan kalimat utama. Nah, sekarang coba perhatikan bacaan hasil teknologi pangan. Nah, di sini ada paragraf pertama. Paragraf pertama dimulai dari manusia butuh makanan terus-menerus sampai dapat bertahan lebih lama. Paragraf kedua dimulai dari agar makanan selalu tersedia sampai dengan dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Paragraf ketiga dimulai dari teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru sampai dapat membuat makanan lebih awet. Nah, di sini bacaannya ada 3 paragraf. Nah, yang dimaksud dengan kalimat utama, coba kalian perhatikan di paragraf pertama nih. Nah, di sini kalimat utamanya ada di awal, yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, ini kalimat utamanya ya di paragraf 1. Kemudian di paragraf kedua, coba kalian perhatikan paragraf kedua. Kalimat utamanya juga di awal, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, sekarang coba perhatikan paragraf ketiga. Kalimat utamanya juga sama, ada di awal. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, di sini kalimat utamanya. Nah, setelah kalimat utama disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang perhatikan paragraf 1. Setelah kalimat utama, nah ini ada kalimat penjelas. Di paragraf kedua juga sama, setelah kalimat utama
yaitu kalimat penjelasnya. Di paragraf ketiga, ini juga kalimat penjelasnya. Jadi, kalimat utama ada di awal disebut paragraf deduktif. Jadi, semua bacaan hasil teknologi pangan adalah paragraf deduktif karena ada di awal kalimat. Tempe merupakan hasil teknologi pangan dari hasil panen kacang kedelai. Biasanya tempe bisa kita beli di tukang sayur. Nah, Bu Guru punya satu lagu nih yang berjudul Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Nah, kalian bisa mengeklik notifikasi yang di pojok kanan atas kalian, lagu Tukang Sayur. Nah, kalian bisa mendengarkan secara bersama-sama ya. Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, sekarang apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Coba kalian perhatikan lirik lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda itu ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Nah, di sini pada baris pertama dengan gambar alat musik seruling itu sama pola iramanya dengan baris yang keempat ya, sama-sama dengan gambar seruling. Kemudian pada baris yang kedua dengan gambar alat musik kecapi itu sama pola iramanya dengan baris ke-6. Kemudian baris yang ketiga dengan gambar alat musik gendang itu sama pola iramanya dengan baris yang ke-7. Kemudian pada baris yang kelima dengan gambar alat musik angklung itu sama dengan baris yang ke-8. Nah, masing-masing lirik memiliki pola irama yang berbeda ya. Tempe yang dibeli di tukang sayur itu cukup besar. Nah, coba kalian ukur luas permukaan bidang tempe ya. Tempe tersebut berbentuk persegi. Kalian bisa menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur yang tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, berikut potongan tempe berbentuk persegi ya. Di sini jika kita bentuk menjadi segitiga, nah itu akan menghasilkan dua segitiga. Dua segitiga itu sama dengan satu persegi utuh. Nah, coba kalian perhatikan. Satu persegi itu adalah satuan luas, sedangkan satu segitiga adalah juga satuan luas tetapi nilainya setengah. Nah, jika dua satuan segitiga itu sama dengan satuan persegi. Nah, sekarang coba kita berlatih ya, hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, untuk yang gambar pertama, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung yang satu persegi utuh dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang satu persegi utuh ada 4. Kemudian yang segitiga ini ada 2 segitiga. Jika 2 segitiga itu berarti setengah ditambah setengah sama dengan satu persegi utuh. Nah, di sini kita mendapatkan satu persegi utuh, kita hitung menjadi 5. Jadi hasilnya adalah 5 satuan persegi. Gambar yang di sampingnya.
Kita hitung sama-sama ya, kita hitung yang persegi utuh dulu. Ada 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 persegi utuh. Kemudian yang berbentuk segitiga itu ada 4. Nah, kita hitung sama-sama ya. Ini setengah ditambah setengah, jadi 1 persegi utuh. Nah, di sini ada 4 ya. Sudah ada 4 persegi utuh. Kemudian yang ini. Nah, setengah ditambah setengah sama dengan 1 persegi utuh. Nah, kita mendapatkan 1 persegi utuh lagi. Kita tulis 5. Jadi satuan perseginya ada 5 luasnya. Gambar yang ketiga, yang di samping kanan ya. Kita hitung sama-sama yang 1 persegi utuh dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 persegi utuh. Kemudian yang segitiga ini ada 2. Kita hitung sama-sama ya. Setengah ditambah setengah sama dengan 1 persegi utuh. Kita sudah mendapatkan ada 6 persegi utuh. Jadi luasnya adalah 6 satuan persegi. Untuk nomor 4, 5, dan 6, coba kalian hitung sendiri luas permukaan bidang tersebut. Nah, yang perlu kalian ingat, hitunglah dengan 1 persegi utuh dahulu. Kemudian baru kalian menambahkan yang berbentuk segitiga. 2 segitiga berarti mendapatkan 1 persegi utuh ya. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.